Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Tratungga Negara dan saat ini bertugas sebagai pendidik di SD Negeri 40 Pangkal Pinang. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang menyediakan pembelajaran bermakna atau menantang bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat dan potensi yang ia miliki. Rapor pendidikan di tahun sebelumnya menunjukkan adanya nilai merah pada aspek numerasi. Hal ini menandakan perlu adanya perbaikan strategi belajar mengajar di sekolah, terutama pada aspek numerasi. Mengapa praktik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah menjadi penting? Hal ini disebabkan setiap siswa di sekolah memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kesiapan belajar atau readiness bagi setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman numerasi peserta didik yang tentu pada akhirnya berimbas pada perbaikan rapor pendidikan sekolah. Pada pembelajaran berdiferensiasi, penting bagi pendidik untuk melakukan asesmen. Asesmen awal yang dilakukan pendidik berupa tes. Teknik asesmen berupa tes yang dilakukan oleh pendidik yaitu asesmen numerasi sederhana adaptasi Pratham yang meliputi pengenalan bilangan dan operasi bilangan sederhana. Bagus. 672, 31. Asesmen awal yang dilakukan pendidik dapat berupa membaca rapor peserta didik di kelas sebelumnya. Pendidik juga berdiskusi dengan guru yang mengajar di kelas sebelumnya guna mengetahui pencapaian kompetensi dan profil belajar peserta didik. Semua catatan tersebut membantu pendidik untuk memetakan kompetensi peserta didik di kelas. Pendidik juga memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI dan juga pemanfaatan fitur Merdeka Belajar guna mendapatkan rekomendasi strategi belajar yang tepat kepada peserta didik dengan gejala hambatan belajar yang muncul. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, pendidik memutuskan untuk melakukan diferensiasi konten pada kegiatan pembelajaran. Hasil asesmen menunjukkan bahwa peserta didik dapat dipetakan menjadi kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Peserta didik dengan kategori paham utuh dan paham sebagian dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Peserta didik dengan kategori paham utuh diarahkan untuk menjadi narasumber bagi peserta didik dengan kategori paham sebagian. Sedangkan peserta didik dengan kategori tidak paham dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ada satu orang yang bisa memimpin berdoa? Ya. Setelah, apakah suara Bapak bisa didengar dengan jelas? Oke, kita mulai aktif dulu ya. Ahmad Al-Fatir, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini ada yang kurang sehat ketika ada di sekolah? Fatir kurang fit. Kenapa Fatir? Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan dilihat di kiri kanannya, di dalam lacinya, mejanya. Kalau ternyata ada sampah, silakan. Ya, ini diangkatkan saja dulu. Bagian sampah silakan dibuang. Ya, siapa siswa yang hebat? Siapa siswa yang luar biasa? Semangat. Kamu konsentrasi.
Ya, duduk siap. Tarik nafasnya. Keluar hidung. Ada nggak ya yang bisa menyampaikan kenapa kita harus belajar? Oke. Kesepakatan kelas kita terkait ketertiban. Ya, sekarang yang belum ada kesempatan Benzema. Menghindari ribut di kelas. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar, kita akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran? Ada. Ya, silakan Riftian. Silakan Riftian. Satu. Ya, tepuk tangan kepada Riftian. Ya, itu yang disebut. Apa itu bilangan caca? Ada yang masih ingat materi bilangan caca? 31 pohon di kota Jember dan 321 pohon di kota Banyuwangi. Berapa? Kenapa? Tulisnya lebih mudah, lebih singkat ya. Cara penjumlahan ada dua, betul? Apa yang pertama? Kasus-kasus kepada kalian. Udah. Oke, kelompok ya, kelompok bacakan. Untuk daftar kelompoknya, kelompok 1 atas nama Fatir. Duduknya kita duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1. Pada kelompok dengan kategori tidak paham, pendidik berperan membimbing kelompok tersebut untuk mencapai kemandirian dalam belajar. Teknik ini dikenal dengan nama teknik scaffolding. Jadi bacanya apa? 121 berarti yang pertama. Terus 1 tambah 1 berapa? 2. Kasih silang, arti jawabannya 2. Enggak ada kan? Ini di tangan Bapak 0. 0 artinya nggak ada. Sekarang 0 ditambah 2. Bapak minta penanya pinjam. 0 ditambah 2 pena. Nah, sekarang jadi berapa penanya? Berarti 0 tambah 2 berapa? Baik. Baik. Bagi kelompok yang sudah selesai, Bapak berikan kasus tambahan untuk ya, cukup dikerjakan di sini saja, tidak perlu. Bapak beri kesempatan kepada anak-anak yang lain untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan, satu orang. Siapa? Belajar tentang matematika. Belajarnya tentang apa? Bapak mau beri kesempatan juga kepada 2 orang temannya untuk menyampaikan apa yang dirasakannya selama mengikuti kegiatan belajar. Ya, silakan Adinca. Kenapa Adinca senang? Bapak beri kesempatan juga untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari hari ini dan perasaannya, tetapi dengan menggunakan kertas. Tulis dulu apa yang dipelajari, nanti Bapak berikan kamu. Gimana? Sebelum menutup kegiatan belajarnya, Bapak akan berikan soal terakhir di papan tulis. Demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin berdoa. Pembelajaran diferensiasi itu menerapkan. Senang karena bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa membanggakan orang tua dan bisa belajar dengan bersama teman. Senang karena bisa dapat pengalaman baru dan dapat ilmu baru. Menurut saya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik untuk diterapkan di kelas. Insya Allah, saya juga akan menggunakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Semoga dengan menggunakan kegiatan tersebut, anak-anak menjadi lebih semangat belajarnya. Terima kasih.